Ynoberkanamath. Welcome to the world of finance and business. Jika kita melihat dunia secara luas, kita melihat bahwa negara satu melakukan perdagangan dengan negara lain. Di lingkup yang lebih kecil lagi, kita melihat perusahaan satu melakukan transaksi dengan perusahaan lain. Itu dilakukan untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing, untuk keuntungan mereka masing-masing, atau kita sebut self-interest. Dan jika kita melihat lebih kecil lagi, kita akan melihat banyak rumah tangga melakukan hal tersebut juga, individu-individu juga melakukan tersebut. Nah, secara tidak langsung kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan di hidup ini adalah kita melakukan transaksi, kita melakukan trade-off, kita melakukan bisnis. Aku pribadi dari segi digital keuangan dan juga efisiensi bisnis, karena kita udah 3 tahun di UPN sebagai mahasiswa ekonomi syariah, sebenarnya digitalisasi keuangan ini tuh ngebantu banget buat ningkatin efisiensi bisnis, apalagi era sekarang nih sudah semuanya serba cepat dan juga serba teknologinya juga udah semakin canggih gitu ya. Dari segi ekonomi syariah ini, digital finance ini justru makin nge-support prinsip dari prinsip-prinsip amanah, terus juga keadilan dan juga efisiensi dalam transaksinya. Karena setiap prosesnya itu lebih rapi, hemat waktu dan juga meminimalisasi human error. Nah, dengan bantuan teknologi ini, banyak pekerjaan manual yang bisa dipotong. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting dan juga bisnis ini juga jadi lebih gesit dan juga keputusannya lebih cepat serta pelayanan pelanggan menjadi lebih oke. Mungkin ituan untuk pendapatnya. Untuk bahas digitalisasi keuangan dan efisiensi bisnis sebagai POV kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah yang memang udah belajar ekonomi syariah ini selama 3 tahun, kita tuh ngerasa banget gimana digitalisasi keuangan itu benar-benar really change the way business work gitu. Sekarang mulai dari transaksi, payment, sampai financial management jauh lebih cepat dan praktis lewat berbagai apps. Jadi bisnis bisa lebih operate dan efisien tanpa ribet kayak dulu lagi. Nah, dari sisi syariah sebenarnya digital finance ini juga udah align sama prinsip kemaslahatan. Karena tujuannya kan memudahkan masyarakat. UMKM pun sekarang jauh lebih gampang dapat pembiayaan syariah lewat platform digital yang prosesnya lebih cepat, lebih clear, dan lebih transparan. Tapi tetap sih Wan, untuk digitalisasi ini harus dijalani sesuai dengan prinsip syariah, seperti transparan, terus keadilan, dan memang harus bebas dari riba dan ketidakadilan gitu. As long as itu semua dijaga, menurut kita digital finance itu bisa menjadi salah satu key driver buat bisnis jauh lebih efisien dan ekonomi bisa berkembang secara berkelanjutan. Namun, bagaimana jika efisiensi yang dilakukan itu justru berakibat pengurangan penghasilan atau pendapatan dari individu-individu yang terkena dampaknya? Nah, itu adalah masalah yang kemungkinan akan bisa terjawab dengan My prediction is in less than 20 years, working will be optional. Working at all will be optional, like a hobby, pretty much. And that would be because of increased productivity, meaning people do not have to work? They don't have to pay it. I mean, look, obviously people can play this back in 20 years and say, look, Elon made this ridiculous prediction. It's not true. But I think it will turn out to be true that in less than 20 years, maybe even as little as, I don't know, 10 or 15 years, the advancements in AI and robotics will bring us to the point where working is optional.